APBD tahun anggaran 2021. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara PD Sekda. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melaka. Pertama, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai yang tertuang dalam hasil rekomendasi Pansus LKPJ tahun 2021 antara lain: A. Pekerjaan safety tank individual perkotaan yang tersebar di 5 desa. B. Pekerjaan rumah jabatan bupati yang belum selesai. C. Pekerjaan perpipaan di Kecamatan Binhar. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan terkait hasil audit inspektorat terhadap pekerjaan Puskesmas Wiliman dan segera menghitung denda keselamatan sampai dengan saat ini. Fraksi Partai Golkar menduga kemungkinan besaran denda sudah melebihi pagu anggaran. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar terhadap pertanyaan fraksi Partai Golkar Dewan yang terhormat terkait hasil audit inspektorat terhadap pekerjaan Puskesmas Wiliman. Dapat disampaikan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap pekerjaan Puskesmas Wiliman tahun anggaran 2019 adalah berupa monitoring dan belum pada tataran audit. Hasil pelaksanaan monitoring sebagai berikut. Pertama, informasi dokumen. A. Pekerjaan pembangunan Puskesmas Wiliman yang bersumber dari dana DAK fisik reguler bidang kesehatan tahun 2019, Dinas Kesehatan di Desa Leleten, Kecamatan Wiliman dilakukan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor PPK data Dinkes garing pus data WLM garing 02 garing 7 Angkarun garing 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar 4.431.227.117 rupiah dan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 13 Desember 2019. B. Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut telah ditransfer uang muka 20% dari rekening kas umum daerah atau RKUD ke rekening Bank NTT. Bank NTT Cabang Betun dengan nomor rekening 022.01130.0001331 atas nama PT Indoraya Kupang sebesar 949.245.423 rupiah dengan SP2D nomor 2496-LS-DAK-R-10 Angkarun-2019 tanggal 4 Oktober 2019. C. Laporan kemajuan progres tahun tertanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh konsultan pengawas menunjukkan progres fisik pekerjaan sebesar 13,56%. 2. Klarifikasi. A. Berdasarkan klarifikasi kepada Kepala Cabang PT Indoraya Kupang atas nama Ferdinand Amanek pada hari Kamis 12 April 2022 diperoleh informasi. Pertama, bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan CCO, namun dari panitia CCO belum menyepakati dokumen tersebut dan belum dituangkan dalam berita acara CCO. 2. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan terdapat hambatan berupa persoalan tanah yang terjadi di bulan Juli 2019 dan telah dilaporkan kondisi tersebut kepada konsultan pengawas
PPK dan Camat Beliman selaku kepala wilayah lokasi pembangunan tersebut. 3. Bahwa pernah dilakukan mediasi dengan pemilik lahan, kepala dinas kesehatan, PPK, konsultan pengawas, serta penyedia, dan terdapat kesepakatan untuk anak pemilik lahan diakomodir sebagai tenaga kontrak daerah. 4. Bahwa telah dibuat surat penghentian pekerjaan dari Camat Beliman. 5. Bahwa pekerjaan dihentikan sementara akibat beberapa kondisi, diantaranya liburan Natal, PPKM, dan putusnya jembatan Menenai akibat bencana Seroja, sehingga baru dilanjutkan kembali pada bulan Februari 2022. 6. Bahwa penyedia mendapat surat teguran dari konsultan pengawas dan PPK kurang lebih 3 kali. 7. Bahwa telah terdapat sampai uji beton, namun belum dilakukan pengujian ke laboratorium. B. Berdasarkan klarifikasi kepada PPK atas nama Herman Pelaku SPI, pada hari Rabu 20 April 2022 diperoleh informasi. Pertama, bahwa yang bersangkutan adalah PPK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka tahun anggaran 2019 nomor 02/SK/Dinkes/1/1/2019. Kedua, kegiatan dilakukan dengan adanya konsultan pengawas dengan nomor kontrak PPK data Dinkes /awas data WLM /02/2019 tanggal 22 Juli 2019. 3. Saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tanah atau lokasi pembangunan diklaim oleh pemilik lahan, sehingga yang bersangkutan meminta kepada camat selaku kepala wilayah untuk membuat surat keterangan dengan nomor KCWL.20/11/2019 tanggal 12 November 2019. 4. Bahwa yang bersangkutan telah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada penyedia melalui surat, yaitu PPK data Dinkes/05/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Kedua, PPK data Dinkes/WLM/06/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019. Dan ketiga, PPK data Dinkes/WLM/07/2/2019 tanggal 4 Februari 2020. Kelima, bahwa terdapat surat pernyataan dari penyedia nomor 10.PT.IRK-28/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang kesediaan untuk menyelesaikan pekerjaan. 6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat permintaan CTO namun belum ditandatangani oleh panitia CTO. 7. Bahwa pertimbangan yang bersangkutan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kontrak antara lain: pertama, masalah kepemilikan lahan, kepemilikan tanah. Kedua, COVID-19 yang terjadi tahun 2020. 3. Badai Seroja yang terjadi tahun 2021. Dan keempat, perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar 5% senilai Rp231.561.356 yang akan hilang apabila dilakukan PHK. 8. Bahwa PPK memberikan masa perpanjangan 90 hari kerja sampai tanggal 16 Maret 2020. 9. Bahwa selama masa perpanjangan waktu 90 hari kerja tetap terjadi klaim oleh pemilik tanah dan juga ancaman terhadap pekerja. Kondisi ini sudah disampaikan kepada pengguna anggaran, tetapi tidak ada langkah-langkah mediasi untuk menyelesaikan pekerjaan. 10. Bahwa belum dilakukan pengujian beton. Pengujian tersebut akan dilakukan saat pekerjaan telah selesai 100%.
Dan 11, bahwa sampai saat ini pekerjaan di lapangan tetap dilakukan oleh penyedia dan masih dalam tanggung jawab PPK. 3. Kemudian kuantitas terbatas. Berdasarkan monitoring yang dilakukan bersama PPK dan perwakilan dari Dinas Kesehatan pada tanggal 11 April 2022 ditemukan beberapa hal sebagai berikut. A. Kemajuan progres fisik mencapai 46%. B. Berdasarkan pengujian kuantitatif secara terbatas pada beberapa titik diperoleh data sebagai berikut. Nomor 1, uraian tinggi bangunan, dimensi rencananya 4,30 meter, realisasi 3,70 meter. Kedua, kolom struktur 20/30, dimensi rencananya 20/30, realisasi 17/27. Ketiga, kolom teras 20/50, dimensi rencana 20/50, realisasi 17/27. 4. Kesimpulan. Berdasarkan data, klarifikasi dan penilaian terbatas yang dilakukan oleh tim monitoring sesuai batasan dan ruang untuk monitoring, maka dapat disimpulkan bahwa A. Pekerjaan konstruksi pembangunan Puskesmas Weliman tahun anggaran 2019 di Kecamatan Weliman yang bersumber dari APBD Kabupaten Melaka dan alokasi khusus tahun anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka yang dilaksanakan oleh PT Indoraya Kupang belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring dengan pengujian kuantitatif terbatas pada tanggal 11 April 2022 diketahui bahwa progres fisik pekerjaan telah mencapai 46% dan atas pekerjaan ini telah dibayarkan uang 20% sebesar 926.245.423. B. Atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Weliman tahun anggaran 2019 telah diberikan uang muka sebesar 20% senilai Rp21.600.000. Progres pekerjaan pada akhir masa kontrak sebesar 13,56% pada tanggal 17 Desember 2022. Atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan langkah pengendalian berupa surat teguran kepada pelaksana. 5. Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan hasil monitoring tersebut, direkomendasikan kepada Bupati Melaka agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka sebagai pengguna anggaran tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 atas nama Dr. Gigi Praskalia Ridefai yang tidak melakukan pengendalian kepada PPK atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Puskesmas Weliman, jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Weliman tahun anggaran 2019, rehabilitasi gedung TFC Puskesmas Betul tahun anggaran 2020, belanja modal pengadaan mobil promosi kesehatan, belanja modal pengadaan obat dan belanja modal pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2021 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka. B. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka untuk menyelesaikan permasalahan status kepemilikan tanah Puskesmas Weliman. C. Melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka untuk memberikan teguran tertulis kepada pejabat pembuat komitmen PPK pekerjaan konstruksi pembangunan dan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Weliman di Kecamatan Weliman yang bersumber dari APBD Kabupaten Melaka dan alokasi khusus tahun anggaran 2019 atas nama Herman Blau SPI yang tidak melakukan pengendalian kontrak dan memerintahkan PPK untuk melakukan langkah-langkah pengendalian atas kontrak yang telah disepakati dengan memperhatikan
pemenuhan atas hak-hak pemerintah daerah Kabupaten Melaka yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Ketiga, fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah segera melakukan PHK terhadap semua kontraktor yang pekerjaan fisiknya yang belum selesai. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar terhadap permintaan fraksi Partai Golkar. Pemerintah sependapat dan segera menindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 4. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah menyerahkan redesign swasembada pangan yang menjadi program unggulan SNKT sekaligus mempresentasikan progres sampai saat ini. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian fraksi Partai Golkar yang telah mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Melaka saat ini dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah menyiapkan redesign swasembada pangan dan akan menyampaikan kepada Dewan yang terhormat. 5. Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepala sekolah penggerak yang telah dinonaktifkan. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar terhadap pemandangan umum yang disampaikan fraksi Partai Golkar. Pemerintah akan memperhatikan dan memproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 6. Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah untuk menghitung besaran denda terhadap keterlambatan semua pekerjaan fisik tahun anggaran 2021 yang belum selesai. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar. Pemerintah juga menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah untuk segera mengembalikan ASN ke jabatan lama sesuai dengan rekomendasi KSN nomor R data 18-02.01/2022. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar. Pemerintah juga telah menindaklanjuti rekomendasi KSN yang keputusan Bupati Melaka nomor DKPSDM-821-144-6/2022 dan surat DKPSDM-146-7/2022 dan dapat disampaikan pula bahwa KSN telah memberikan rekomendasi nomor B-2450-JP-01-07/2020 untuk dilakukan uji kompetensi terhadap para pejabat pimpinan tinggi yang akan dirotasi atau mutasi. 8. Fraksi Partai Golkar meminta untuk pemerintah dalam hal ini inspektorat segera melakukan audit untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai karena diduga kuat pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar dan draft. Contoh: A. Pekerjaan safety tank, B. Pekerjaan rumah jabatan bupati, C. Pekerjaan perpipaan. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar dan pemerintah dalam hal ini inspektorat akan segera melakukan telah awal atas dokumen pekerjaan tersebut untuk mendapatkan kecukupan informasi atas dugaan adanya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar dan draft sebelum dilakukan pengawasan. 9. Fraksi Partai Golkar merekomendasikan untuk mempercepat pembangunan pacuan kuda di Gilimanuk. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap permintaan atau usulan fraksi Partai Golkar. Pemerintah pada prinsipnya menyetujui usulan dimaksud, namun dapat kami jelaskan bahwa sehubungan penataan arena pacuan kuda pada tahun 2022 ini
pemerintah daerah melalui DPA Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menganggarkan untuk belanja jasa konsultan perencanaan penataan arena pacuan kuda, dan pada tahun anggaran 2023 melalui Reja Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menganggarkan biaya untuk pembangunan fisik penataan arena pacuan kuda. Semoga dengan upaya dan kerjasama yang baik, pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan fisik penataan arena pacuan kuda. Namun jika keuangan daerah memungkinkan, maka penataan arena pacuan kuda dapat direalisasikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mempercepat pembangunan penataan arena pacuan kuda dimaksud sesuai kemampuan keuangan daerah. 10. Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan seluruh traktor-traktor yang sudah rusak agar segera diperbaiki. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar di bidang pertanian. Dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan tahun 2022, traktor milik pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Melaka sejumlah 60 unit dengan rincian kondisi traktor yang baik sebanyak 27 unit, kondisi traktor yang rusak ringan sebanyak 10 unit, kondisi traktor yang rusak berat sebanyak 23 unit. Akumulasi jumlah traktor yang rusak adalah 33 unit. Saat ini pemerintah melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperbaiki traktor yang rusak. 11. Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menertibkan kendaraan dinas yang masih dipakai oleh kepala dinas yang sudah tidak bertugas pada dinas tersebut. Terhadap pandangan fraksi Partai Golkar, pemerintah menyampaikan terima kasih dan akan menjadi perhatian ke depan. 12. Fraksi Partai Golkar meminta kepada Bupati untuk segera mencopot A. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melaka karena tidak mampu mengelola dana fisik pendidikan tahun anggaran 2021 dan sekolah penggerak. B. Kabak Pemerintahan Setda Kabupaten Melaka karena tidak mampu mengelola dana pembebasan lahan pusat pemerintahan. C. PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Melaka karena tidak mampu melakukan seleksi terhadap Tekoda dan tidak mampu merealisasikan rekomendasi KSN. D. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka karena merangkap jabatan sebagai Direktur RSPP Betul. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Golkar. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa kewenangan pencopotan atau penggantian PLT atau pejabat definitif merupakan kewenangan mutlak kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK di daerah. Kewenangan untuk melakukan promosi atau demosi terhadap ASN dilakukan secara independen oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa intervensi pihak manapun. Pemerintah akan memperhatikan dengan tidak mengesampingkan kinerja lain yang telah dilakukan oleh para pejabat pelaksana tersebut dan dilakukan sesuai dengan tahapan, mekanisme, prosedur, dan kaidah yang berlaku. 13. Fraksi Partai Golkar meminta agar setiap kali sidang paripurna harus dihadiri Bupati Melaka atau setidaknya yang hadir minimal sekretaris daerah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas saran fraksi Partai Golkar. Dapat kami jelaskan bahwa pola hubungan antara pemerintah dengan DPRD adalah pola kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kemitraan yang dimaksud adalah posisi pemerintah dan DPRD sejajar, tidak ada atasan dan bawahan, dan nilai utama yang diinginkan adalah keharmonisan. Terkait pejabat yang mewakili pemerintah, selain bupati dan wakil bupati, tergantung sifat dan urgensi persidangan. Oleh karena itu, siapapun pejabat yang ditunjuk untuk mewakili bupati atau wakil bupati hendaknya dipandang, diterima dan diperlakukan sebaik itu. D.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melaka. 1. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pemerintah terhadap tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Melaka tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internet dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sejak diterimanya LHP BPK. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi PDI Perjuangan terhadap permintaan fraksi PDI Perjuangan Dewan yang terhormat terkait tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Melaka tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sejak diterimanya LHP BPK, maka pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atau LKPD Kabupaten Melaka tahun 2021 telah ditindaklanjuti dan sudah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi sistem informasi pemantauan tindak lanjut atau SIPTL BPK pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2022. Kedua, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan tentang pekerjaan proyek tahun anggaran 2021 yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan masa kontraknya dan rincian besaran denda keterlambatan dari setiap pekerjaan. Pemerintah menyampaikan terima kasih perhatian fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan tentang capaian program Bupati Melaka, pemerintahan Kabupaten Melaka pada tahun anggaran 2021 berdasarkan target dan capaian realisasi program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Melaka tahun anggaran 2021. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi PDI Perjuangan. Menanggapi pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan dapat disampaikan bahwa tahun 2021 merupakan tahun transisi antara RPJMD 2016 sampai 2021 dan RPJMD 2021 sampai 2026. APBD murni telah ditetapkan pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran untuk pembiayaan program garing kegiatan RPJMD 2016-2021. Program Bupati Wakil Bupati 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 baru dianggarkan pada perubahan APBD Kabupaten Melaka tahun anggaran 2021. Capaian program prioritas pada tahun 2021 seperti: pertama, program Kartu Melaka Cerdas untuk 500 orang dengan mahasiswa dengan anggaran 2 miliar. Kedua, program penataan infrastruktur perkotaan, yaitu penyediaan lampu penerangan jalan sebanyak 215 titik dengan realisasi anggaran sebesar 1,6 miliar dan pemasangan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada 3 titik dengan realisasi anggaran sebesar 1,2 miliar. 3. Program Kartu Melaka Sehat, yaitu bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBTU dan PP kelas 3 selama 4 bulan untuk 6.000 orang peserta dengan anggaran sebesar 900 juta rupiah. Sedangkan realisasi capaian program prioritas lain sebagaimana telah diuraikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2021. 4. Fraksi PDI Perjuangan meminta rincian penjelasan realisasi dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 dari 127 desa. Karena apabila pertanggungjawaban APBD belum dilaksanakan, maka akan berdampak pada pencairan anggaran tahun berikutnya atau tahun anggaran 2022. Pemerintah menyampaikan terima kasih
atas perhatian fraksi PDI Perjuangan, dan dapat disampaikan bahwa dari 127 desa, 108 desa sudah mempertanggungjawabkan dana desa untuk APBDes tahun anggaran 2021. Sisa 19 desa yang belum mempertanggungjawabkan dana desa tahun anggaran 2021. Masalah yang dihadapi adalah 4 desa mengalami proses hukum dan 15 desa sementara diupayakan karena kepala desanya adalah mantan penjabat desa yang sudah dikembalikan ke instansi hidupnya masing-masing. Ini sudah koordinasi dengan inspektor daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi hukum yang tepat bagi PNS tersebut. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, Pak Wakil Anggota DPRD yang saya hormati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat sipil Ibu pemerintah daerah yang saya hormati, dan pers yang saya hormati. Mohon maaf di tengah membaca jawaban kebahagiaan seorang fraksi saya menginstruksi karena jawaban pemerintah terhadap pengendalaan fraksi PDI Perjuangan ini tidak lengkap. Salah satu contoh, pertanyaan pertama itu dijawab telah disampaikan, tapi telah disampaikan kepada BPK tidak dilampirkan dalam jawaban bupati terhadap pengendalaan fraksi. Pertanyaan kedua itu juga sama, rincian besaran dan keterlambatan dari pekerjaan itu jawabannya hanya menindaklanjuti. Jadi kita tidak pernah tahu, dalam jawaban itu tidak memuat kontraktor mana yang tidak menyelesaikan pekerjaan, proyeknya di mana, denda kebesaran, denda keterlambatannya tidak ada, tidak termuat di sini. Jadi kita tidak pernah tahu. Yang ketiga itu juga berkaitan dengan RPJMD. Pada tahun pertama itu ukurannya terlihat secara jelas. Maka dijawabnya misalnya program ini, program misalnya Kartu Maka Sehat, itu tahun pertama itu berapa yang mendapat dianggarkan untuk KMS. Demikian juga Malaka Cerdas, tahun 2021 itu nilai uangnya berapa, dalam RPJMD-nya berapa, realisasinya berapa, itu tidak termuat secara detail. Ini bolong. Yang ketiga, poin 8 juga sama. Sebut saja ada 19 desa, 4 desa, tapi tidak tahu desa yang mana. Karena nanti kita tidak tahu desa yang mana, maka APIP itu seenaknya saja memeriksa desa yang SPJ-nya sudah baik, dia periksa ulang lagi. Desa yang SPJ-nya tidak beres, dia pergi periksa. Jadi saya mohon yang sangat agar ini diperbaiki jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan lain, jawab lain. Ini contoh teman-teman bisa lihat sendiri, desa 19 desa, tapi kita tidak tahu 4 desa mana saja yang kasus hukum, 15 desa mana saja yang tidak belum selesai dibuat SPJ, tidak termuat SPJ. Nanti Bapak Ibu Dewan harus pergi mencari lagi desa yang mana. Ada pertanyaannya sangat jelas. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah melalui Pak Ketua DPR agar diperbaiki tentang fraksi ini diperbaiki untuk dilengkapi sesuai dengan pertanyaan. Karena nanti ada kelanjutannya. Rapat komisi dia akan lihat, misalnya rapat dengan mitra komisi BPMD, desanya mana? Yang sudah periksa di tahun 2021 oleh APIP itu yang mana? Jangan sampai ulang lagi yang bukan 19 desanya. Pasti komisi 1 tidak tahu, karena tidak termuat secara jelas. Belum lagi berapa poin yang ada. Kita akan pimpinan akan tanda tangan Perda LKPJ. Setelah tindak lanjut itu dilaksanakan, yang sudah masuk ke aplikasi yang dilaporkan ke Perda. Ini kita tidak tahu apakah aplikasi itu passwordnya DPRD tahu, tidak, tapi tidak dimuat secara jelas.
baik itu pembatuan terhadap peraturan perundang-undangan maupun temuan. Udah di store belum? Nah, batasnya 60 hari setelah temuan BPK itu pemeriksaan lanjutan mau limpahkan ke APH atau tidak. Sama juga desa, mau limpahkan atau tidak. Dari 19 desa 4 sudah kasus hukum, 15 mau limpahkan atau tidak. Ini persoalan. Demikian instruksi saya Pak Ketua. Kalau fraksi PDI Perjuangan saya mohon dengan sangat agar walaupun dilanjutkan membaca diperbaiki beberapa poin sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin langsung saja. Nanti rinciannya kita akan sampaikan secara tertulis. Tadi sudah ada, namun karena digabung ke semua kita bahasnya nanti kita akan sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Bapak Tente. 5. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan tentang realisasi laporan pertanggungjawabannya dana DAK dari setiap OPD pengelola DAK dan permasalahannya. Terhadap pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyampaikan terima kasih dan menjelaskan bahwa pagu anggaran DAK fisik tahun anggaran 2021 sebesar 129.577.066.000 rupiah direalisasikan sebesar 115.980.369.350 rupiah atau 89,51%. Sisa sebesar 13.596.696.650 rupiah atau 10,49% belum dilakukan pembayaran karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi fisik pekerjaan tersebut belum mencapai 100% dan diajukan sebagai DPAL pada tahun anggaran 2022. 6. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan rincian penggunaan ekskavator milik pemerintah pada tahun anggaran 2021 yang dikelola oleh masyarakat atau pribadi-pribadi. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi PDI Perjuangan dan terhadap pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan rincian penggunaan ekskavator milik pemerintah pada tahun anggaran 2021. Pemerintah memberikan penjelasan bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Melaka tidak terdapat ekskavator milik pemerintah, tetapi yang ada adalah ekskavator milik kelompok Tuatur di Desa Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, yang dihibahkan oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia kepada kelompok Tuatur, sehingga kewenangan pengelolaan ekskavator kelompok sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok Tuatur. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Melaka sebagai instansi teknis yang menangani urusan perikanan budidaya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan ekskavator untuk kemajuan pembangunan perikanan budidaya di dalam anggota kelompok pada khususnya maupun di luar anggota kelompok pada umumnya. Adapun capaian lahan-lahan tambak yang dikerjakan pada tahun anggaran 2021 adalah seluas 26 hektar dengan rincian lahan anggota kelompok sebanyak 5 hektar dan lahan di luar anggota kelompok sebanyak 21 hektar. Ketujuh, fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah agar menindaklanjuti temuan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan investigasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan waktunya. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi PDI Perjuangan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah agar menindaklanjuti laporan hasil kerjaan pansus terhadap LKPJ dan dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya.
Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi PD Perjuangan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melaka. Pertama, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi dan profisiat setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Fraksi berharap agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang atau selama kepemimpinan SMKP. Terhadap pemandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasinya dan menyatakan bahwa pencapaian ini berkat dukungan dari DPRD Kabupaten Melaka. Kita berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP dari BPKRI pada tahun-tahun mendatang. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Melaka, untuk tidak boleh melakukan pencairan pada pihak ketiga yang belum melunasi denda atas keterlambatan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2021. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan menyatakan sependapat karena merupakan salah satu syarat pencairan belanja barang dan jasa dan belanja modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Melaka Nomor 27 Tahun 2019 tentang tata cara pencairan dana dari rekening kas umum daerah untuk pelaksanaan APBD Kabupaten Melaka. Ketiga, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan pacuan kuda di Tiliman. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap permintaan atau usulan fraksi Partai Golkar, Partai PKB. Pemerintah pada prinsipnya menyetujui usulan dimaksud, namun dapat kami jelaskan bahwa sehubungan penataan arena pacuan kuda pada tahun 2022 ini, pemerintah daerah melalui DPA Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menganggarkan untuk belanja jasa konsultan perencanaan penataan arena pacuan kuda. Dan pada tahun 2023 melalui Renja Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menganggarkan biaya untuk pembangunan fisik penataan arena pacuan kuda. Semoga dengan upaya dan kerjasama yang baik, pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan fisik penataan arena pacuan kuda. Namun, jika keuangan daerah memungkinkan, maka penataan arena pacuan kuda dapat direalisasikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mempercepat pembangunan penataan arena pacuan kuda dimaksud sesuai kemampuan keuangan daerah. 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Melaka, pada bidang aset untuk mendata seluruh aset bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama aset bergerak berupa kendaraan dinas pada kepala dinas yang tidak bertugas lagi pada dinas tersebut dan sampai saat ini masih menggunakan kendaraan dinas tersebut. Fraksi meminta dengan tegas agar bidang aset untuk menertibkan seluruh kendaraan dinas tersebut sesuai dengan status kepemilikan aset ada pada seluruh dinas. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan menyatakan sependapat serta akan memperhatikan usul saran yang disampaikan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah untuk membayar utang pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan dak fisik pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi PKB dan perlu kami sampaikan bahwa untuk membayar utang pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan dak fisik tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melaka sebesar Rp6.399.114.186, sementara ini sudah dilakukan persiapan dokumen anggaran berupa DPAL dan sudah direkon pada SIPD atas arahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui bidang anggaran. 6.
fraksi meminta pemerintah agar mempercepat realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kegiatan bantuan pembangunan rumah korban badai Seroja atau rehab ringan, sedang, dan berat, dan bangunan baru. Pemerintah sependapat dan menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi PKB demi percepatan realisasi anggaran bantuan stimulan perumahan siklon Seroja kategori rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran bantuan senilai 60 miliar 460 juta rupiah bagi 3.292 KK untuk terrealisasi sebesar yang telah terrealisasi sebesar 57 miliar 525 juta bagi 3.118 KK dengan rincian sebagai berikut: rusak ringan 2.210 KK kali 10 juta sama dengan 22 miliar 100 juta rupiah. Rusak sedang 399 KK kali 25 juta sama dengan 9 miliar 975 juta. Rusak berat 509 KK kali 50 juta sama dengan 25 miliar 450 juta. Pelaksanaan bantuan dimaksud sementara dilaksanakan dengan rincian rusak ringan, pendistribusian material, bahan bangunan, rehabilitasi dan perbaikan dengan progres fisik sebesar 12%. Rusak sedang, pendistribusian material, bahan bangunan, rehabilitasi dan perbaikan dengan progres fisik 15%. Rusak berat, pendistribusian material, bahan bangunan, pembangunan fondasi, keortian, dan timbunan dengan progres fisik 18%. Sisa anggaran yang belum terrealisasi sebesar 2 miliar 935 juta rupiah bagi 174 KK telah diusulkan kembali ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apabila disetujui akan direalisasikan bersama usulan tahap kedua melalui bantuan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau 3P. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Saifullah. Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka. 1. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah yang memperoleh opini WTP. Fraksi mengharapkan agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang. Terhadap pandangan fraksi Partai Gerindra, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasinya dan menyatakan bahwa pencapaian ini berkat dukungan dari DPRD Kabupaten Malaka. Kita berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP dari BPK RI pada tahun-tahun mendatang. 2. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa data indeks pelayanan publik Kabupaten Malaka menunjukkan bahwa untuk level nasional, Kabupaten Malaka berada pada peringkat ke-495 dari 514 kabupaten, dan untuk level provinsi berada pada peringkat ke-21 dari 22 kabupaten kota dengan nilai indeks pelayanan publik tahun 2021 sebesar 0,93 dengan kategori F. Kategori F merupakan kategori terendah berdasarkan standar yang ditetapkan RB. Berdasarkan data pada Kemenpan RB, maka kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Malaka sampai dengan tahun 2021 belum pelayanan publik yang cepat, mudah dijangkau, efektif dan efisien.
Fraksi Partai Gerindra juga memberikan solusi bahwa untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan publik tersebut, maka perlu dilakukan penataan secara bertahap, mulai dari identifikasi jenis layanan publik pada setiap perangkat daerah, penyusunan standar pelayanan publik, dan pelaksanaan evaluasi secara internal untuk menyusun indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan sependapat dengan fraksi Partai Gerindra bahwa kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan. Sebagai langkah awal, telah dilakukan MOU antara pemerintah Kabupaten Malaka dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada 4 perangkat daerah, yaitu 1. Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Dinas Kesehatan. Pendampingan Ombudsman fokus pada penyusunan standar pelayanan publik yang baik. 3. Fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah segera membayar uang pihak ketiga pada tahun 2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi. Pemerintah sependapat serta akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Fraksi Partai Gerindra mendukung pemerintah merealisasikan janji kampanye untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malaka. Adapun janji kampanye antara lain pembangunan kantor Bupati Malaka, produksi brand beras Nona Malaka, Forela Kateo, realisasi pacuan kuda untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Malaka, dan juga janji-janji kampanye lainnya. Menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk segala dukungan dan kerjasamanya dalam merealisasikan program prioritas Kabupaten Malaka tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama dan disahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malaka tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka nomor 3 tahun 2021. Dengan keterbatasan pendapatan daerah, pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah akan memprioritaskan pembiayaan program prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka terhadap penyampaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2021 kepada BPK-RI. Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi kepada pemerintah beserta seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Malaka atas capaian yang maksimal, yaitu meraih predikat wajar tanpa pengecualian, dan pada tempat ini juga fraksi meminta untuk capaian LKPD ini terus dipertahankan. Terhadap pandangan fraksi Partai Nasdem, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasinya dan menyatakan bahwa pencapaian ini berkat dukungan dari DPRD Kabupaten Malaka. Kita berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP dari BPK-RI pada tahun-tahun mendatang. 2. Terhadap objek pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah, fraksi Partai Nasdem meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan target capaian pendapatan kepada
Dinas Pengelola Pendapatan Daerah untuk memacu peningkatan PAD di Kabupaten Malaka. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem dan menyatakan sependapat serta akan menjadi perhatian ke depan. 3. Terhadap 3 temuan BPK RI dalam pengelolaan keuangan daerah, masing-masing temuan atas pendapatan, temuan belanja, dan temuan atas pengelolaan aset daerah, fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem. Atas 3 temuan tersebut, pemerintah Kabupaten Malaka dengan memperhatikan rekomendasi BPK RI telah menindaklanjutinya dan dokumen tindak lanjut telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2022. 4. Terhadap penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT yang didasari pada Perbuk nomor 59 tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar 62 miliar 41 juta rupiah, fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan manfaat penggunaan anggaran ini dan apa dampaknya bagi pembangunan ekonomi masyarakat Malaka. Terhadap pandangan fraksi Partai Nasdem, pemerintah menyampaikan terima kasih dan dapat menjelaskan bahwa manfaat dari penyertaan modal pada Bank NTT sebesar 62 miliar 41 juta rupiah sebagai salah satu upaya peningkatan PAD berupa dividen untuk membiayai program kegiatan di Kabupaten Malaka. Dividen yang diterima setiap tahunnya digunakan untuk belanja operasional pada seluruh perangkat daerah, termasuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan Dewan yang terhormat. 5. Setelah mencermati dan melakukan analisa secara mendalam terhadap nota pengantaran LKPJ tahun anggaran 2021, fraksi Partai Nasdem mempertanyakan dan meminta penjelasan secara rinci dari pemerintah daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 93 miliar 158 juta lebih. Apakah sisa lebih pembiayaan ini sisa dari kegiatan atau dari kegiatan yang tidak dilaksanakan? Terhadap pandangan fraksi Partai Nasdem, pemerintah menyampaikan terima kasih dan menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 93 miliar 158 juta lebih merupakan akumulasi dari sisa lebih pembiayaan dan dari kegiatan yang tidak dilaksanakan. 6. Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa target dan program Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam dokumen RPJMD masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, secara tegas, fraksi Partai Nasdem meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan evaluasi secara total terhadap kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah, terlebih khusus OPD teknis yang langsung bersentuhan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem terkait pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah. Masukan ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah di waktu mendatang untuk mengukur keberhasilan pencapaian target RPJMD tahun 2021-2026. 7. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan
aset yang tertib, khusus aset tidak bergerak, tanah atau gedung milik pemerintah daerah, fraksi Partai Nasdem secara tegas meminta kepada pemerintah agar segera menyelesaikan semua dokumen terkait dengan status kepemilikan agar jangan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem dan menyatakan sependapat serta akan menjadi perhatian ke depan. 8. Terhadap belanja pembangunan septic tank skala individual perkotaan yang ada pada Dinas PU yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Botin Leodele, Desa Keriana, Kecamatan Rinhat, Desa Tafuli 1, dan Desa Wekmurat, Kecamatan Weliman, Desa Wedero, dan Kecamatan Melaka Barat, Desa Raimataus. Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Dinas PU untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan dan segera menyelesaikan pekerjaan yang hampir semua gagal total. Dan terhadap persoalan ini, fraksi Partai Nasdem juga meminta agar APIP segera melakukan audit internal. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem dan akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap belanja pembangunan septic tank skala individual perkotaan yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Botin Leodele, Desa Keriana, Kecamatan Rinhat, Desa Tafuli dan Desa Wekmurat, Kecamatan Weliman, Desa Wedero, dan Kecamatan Melaka Barat, Desa Raimataus, guna membackup volume pekerjaan terpasang dan meminta penyedia segera mempercepat penyelesaian pekerjaan yang belum selesai. 9. Terhadap belanja pembangunan brown catering dan jaringan perpipaan di Desa Nanin dan Desa Nipi, Kecamatan Rinhat pada Dinas PUPR, fraksi Partai Nasdem memberi pandangan bahwa asas manfaat dari item belanja ini tidak bermanfaat, di mana sampai dengan saat ini masyarakat belum menikmati air bersih dari program dan kegiatan ini, sehingga melalui sidang paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi ini, Partai Nasdem secara serius meminta dengan tegas agar Dinas PU segera menyelesaikan pekerjaan ini sampai masyarakat bisa mendapatkan asas manfaat dari program kegiatan ini. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem. Dapat dijelaskan bahwa terhadap belanja pembangunan brown catering dan jaringan perpipaan di Desa Nanin, Kecamatan Rinhat, sementara dilakukan pengetesan panel surya dan pompa serta uji coba pengaliran kesambungan rumah. Sedangkan untuk Desa Nipi, Kecamatan Rinhat, pekerjaannya sudah selesai dan sementara dilakukan uji coba pengaliran. 10. Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan sependapat. Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2021 akan menjadi perhatian pemerintah dalam tahun-tahun mendatang. F. Fraksi Malaka Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka. 1. Pendapatan. A. Bahwa pemerintah belum sepenuh hati memperhatikan pajak dan retribusi, sebab masih terjadi penyimpangan oleh aparat di desa berkaitan dengan pemungutan PBB P2, sehingga pemerintah perlu serius untuk memperhatikan mekanisme pajak di desa dengan memberikan reward dan punishment.
Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Malaka Sejahtera dan menyatakan sependapat serta akan menjadi perhatian ke depan. B. Untuk Dinas Ketahanan Pangan, kegiatan penjualan bibit ikan dan benih ikan harus memperhatikan rekomendasi BPK agar tidak terjadi kerugian negara. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Malaka Sejahtera terkait pemandangan umum fraksi Malaka Sejahtera. Terlebih dahulu izinkan kami untuk mengutip kembali poin rekomendasi BPK terkait retribusi penjualan ikan bandeng tahun anggaran 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, bahwa ikan bandeng dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha, harga penjualan ikan bandeng ditetapkan sebesar Rp35.000 per kilogram, sehingga secara matematis harga jual ikan sesungguhnya tidak merugikan negara. Namun untuk menjamin legalitas harga jual ikan bandeng dengan harga Rp50.000 per kilogram, perlu dilakukan penyesuaian besar harga jual ikan bandeng pada Peraturan Bupati Malaka tentang standar harga. C. Retribusi hotel dan persampahan perlu diperhatikan. Retribusi hotel, pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Malaka Sejahtera. Dapat dijelaskan bahwa tidak ada retribusi hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut retribusi persampahan. Terima kasih akan menjadi perhatian. Perlu dijelaskan bahwa retribusi persampahan masih dilakukan terbatas karena ketersediaan tempat pemrosesan akhir atau TPA sedang dalam proses sertifikasi lahan. 2. Belanja. A. Terhadap belanja pemerintah diminta memperhatikan belanja agar disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Malaka Sejahtera dan menyatakan sependapat serta akan menjadi perhatian ke depan. Kabupaten Malaka atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka terhadap rancangan peraturan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Semoga niat yang tulus serta usaha dan kerja keras kita dalam balautan kemitraan yang sudah terjalin harmonis ini menjadi kekuatan besar untuk mensejahterakan Renu Rai Malaka tercinta. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati.